Aku butuh waktu 2 tahun baru bisa lulus masuk Pascasarjana. Sekarang usia aku 24 tahun. Aku lulus dalam 1 tahun, umurku 23 tahun. Sepertinya aku yang paling muda, 22 tahun. Wah, adik kecil ya. Masih ada satu teman sekamar lagi. Halo semuanya, saya datang untuk mengantar anak saya sekolah. Bibi, Anda tidak salah masuk kamar kan? Ini mahasiswa S2. Tidak salah kok, Rere saya ini usianya 19 tahun. Sejak SD dan SMP dia selalu loncat kelas. Ditambah lagi nilai S1-nya selalu yang terbaik. Wah, gadis jenius ya. Aku umur 3 tahun sudah bisa menghafal puisi. Umur 5 tahun bisa melukis. 10 tahun sudah mendapatkan honor pertamaku. Mohon bimbingannya ke depan ya. Hah, nanti jam 3 sore ingat untuk pulang ya. Pamanmu sudah menjadwalkan wawancara untuk sebuah drama. Iya, aku tahu. Rere, sore ini kita ada pertemuan dengan para dosen pembimbing. Itu adalah pertemuan penting untuk mahasiswa Pascasarjana baru. Aku tidak seperti kalian, aku harus berjuang. Apa katanya, berjuang dengan kita yang bakatnya biasa-biasa saja? Hari ini ada kelas, absensinya sangat ketat. Cepat beres-beres, Rere, kamu tidak pergi. Cari uang dulu saja untuk membalas budi ibuku. Kalau terus begini, kemampuan belajar Rere bisa menurun. Jangan khawatirkan Rere, bisa keluar untuk menyewa rumah sendiri itu rasanya menyenangkan sekali tahu. Benar juga, kita yang orang biasa ini malah mengkhawatirkan seorang anak jenius. Rere sudah beberapa hari tidak kelihatan ya. Dia ikut ibunya masuk ke tim produksi film. Banyak sekali kelas yang dia lewatkan karena sibuk mencari uang di luar. Kalau begitu, bukankah studinya jadi terbengkalai? Kuliah Pascasarjana itu tidak bisa lulus cuma dengan bermalas-malasan. Tidak apa-apa, untuk apa kita mengkhawatirkan anak jenius? Dia belajar 2 hari saja sudah lebih cepat daripada kita belajar 1 semester. Benar juga sih. Ujian akhir semester sudah dimulai. Rere masih belum datang juga. Jadwal syutingnya bentrok. Ibunya merasa kalau minta izin sekali saja uang yang dipotong terlalu banyak, jadi tidak sepadan. Anak jenius yang seharusnya bersinar terang malah dipaksa maju oleh keluarganya hingga bakatnya terkikis habis. Wah, kalian datang. Sudah lama tidak bertemu Rere, kami datang untuk melihat rumahmu. Rere, ini materi kuliah yang sudah kurangkum untukmu. Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kalau Rere mau belajar 2 hari saja juga sudah selesai semua. Kalian tidak perlu ikut campur. Sore ini kami ada rapat dengan tim produksi film, jadi kami tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kami pamit dulu, Bibi. Kamu sudah pulang? Dosen mencari saya untuk bicara, katanya saya mungkin tidak bisa lulus. Nilai mata kuliah utama saya jeblok, saya terlalu banyak bolos kelas. Mulai hari ini, mari belajar. Kamu itu pintar, kalau mau belajar pasti bisa mengejar ketertinggalan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi keuntungan sesaat. Waktu umur 3 tahun, ibu saya menyuruh saya tampil membaca puisi. Umur 5 tahun disuruh jualan lukisan. Umur 10 tahun disuruh main film. Semuanya bukan pilihan saya sendiri. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya ibu saya. Kenapa ibumu malah datang ke sini? Asalkan saya tidak menuruti keinginannya, dia akan mengawasi saya tanpa batas. Alasannya selalu demi kebaikan saya. Ini sih abnormal, dia ingin menguasaimu sepenuhnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Dia bahkan tiba lebih awal daripada saya. Keinginan mengontrol yang mengerikan. Ayo kita duduk di depan saja. Cukup. Mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau belajar, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah berani membangkang kepada ibu. Ibu melahirkanmu dengan gen yang begitu unggul. Tapi kamu malah tidak membalas budi orang tua dengan baik. Pak dosen, Rere sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu duduk dulu dan lanjutkan belajar. Setiap keluarga memang punya masalahnya masing-masing. Andai sejak kecil saya hanyalah orang biasa, apakah ibu saya tidak akan seobsesi ini? Hore, akhirnya lulus dengan lancar. Mari kita pergi makan bersama. Lalu bagaimana dengan Rere? Dia sudah setengah semester tidak kelihatan. Tesis Rere tidak lolos uji eksternal. Ibunya menyuruh dia mencari uang setiap hari. Katanya itu bakat, tapi malah menjadi beban. Sekarang dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pernah menjenguk Rere karena terus-menerus berada dalam tekanan berat. Dia sekarang menjadi sangat linglung. Tekanan dari toxic parenting sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat seseorang. Jika setelahnya tidak mau belajar dan bakatnya habis terkuras, pada akhirnya seseorang akan berakhir tanpa pencapaian apapun. Yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya.
Ayo jalan. Ah, benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu peramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh iya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fani, perkataan peramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Peramal ternyata memang hebat sekali. Sayang sekali perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi? Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fani, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino, siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fani, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan. Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Kita kan sudah berteman di grup mahasiswa baru, jadi suasananya santai saja, jangan kaku begitu. Siapa nih yang namanya Kuat? Itu aku. Wah, kontras banget. Terus kalau Putri yang mana? Itu aku. Yang terakhir gadis pemulung. Itu kamu kan? Iya. Tapi kamu kelihatan kaya banget. Ternyata berteman di internet emang nggak bisa dipercaya. Aku belikan kopi Arabica buat kalian, dicoba ya. Secangkir ini harganya 100.000 kan? Kamu boros banget. Kami nggak bisa ganti traktir kamu loh. Minum kopi aja harus yang bermerek. Gak usah diganti kok. Asal kamu tahu ya, 100.000 itu bisa buat aku makan 2 hari di kantin. Ya sudah, besok-besok aku nggak beli lagi. Seorang putri ngapain sih belajar sejarah? Mending belajar seni. Bener banget. Teman-teman, aku dapat antrean di restoran Jepang paling hit di kota. Biasanya susah banget loh dapetnya. Kami nggak punya uang buat nemenin kamu. Tiap akhir bulan kerjaannya pamer mulu. Teman-teman, aku dapat voucher diskon setengah harga untuk makan di kantin. Punya aku mana? Kamu kan kaya, ngapain butuh voucher diskon? Kasih kesempatan dong buat yang miskin. Iya nih. Tapi kan aku cuma ingin berbagi kebahagiaan. Yuk makan di kantin. Aku dapat voucher diskon nih, jadi per orang bayar 75.000 ya. Aduh, aku baru aja isi saldo kartu gym nih. Tapi kan kamu yang ngajakin makan hotpot. Uang segitu kan cuma seharga beberapa cangkir kopi kamu. Ya sudah, biar aku yang traktir. Tuh kan, aku bilang juga apa, si gadis pemulung ini memang kaya. Habis makan hotpot, muka jadi berminyak banget, make upku sampai luntur. Kamu cepat cuci muka sana, kalau pori-pori tersumbat gampang komedian, pakai ini nih. Wah, habis cuci muka rasanya bersih dan seger banget. Barang si kaya, apa kita bakal mampu beli? Harganya ramah di kantong kok. Ayo kita juga ikutan. Aku nggak mau berduaan sama si kaya. Apakah kalau pandangan konsumsi berbeda, kita bakal dikucilkan? Asrama kekurangan orang yang ramah, ingin cari teman sekamar yang asik diajak bergaul. Aku mau mengajukan pindah asrama ke dosen pembimbing.
Selamat datang teman kamar baru, kamu cantik banget, kelihatan elegan sekali. Tas ini beli di mana? Cocok banget sama baju yang kamu pakai. Kalau aku berbagi begini, apa aku bakal dikucilkan lagi ya? Ini tas KW kok. Masa sih? Ini jelas-jelas asli. Aku udah lama mengincar tas model ini. Karena ini hari pertama kita ketemu, aku traktir makan ya. Jangan traktir terus, kondisi kita lagi kurang baik. Gimana kalau kita makan di kantin aja? Ini kan pertama kalinya kamu datang, makan apa aja aku temenin. Kalau bayar masing-masing, nggak bakal habis banyak kok. Baiklah. Wah, aku berhasil war tiket konser. Hah? Aku bukan bermaksud pamer ya, aku cuma ingin berbagi kebahagiaan. Aduh, kami tentu tahu kok. Tanganmu cepet banget. Nanti kalau aku punya uang, aku juga mau ikut war. Kamu sering-sering berbagi ya, biar kami ketularan beruntung juga. Terima kasih, kalian baik banget. Aku pesen ayam goreng. Maaf ya, aku nggak tahu kalau uang sakumu lagi menipis. Nggak apa-apa kok. Ayo makan bareng. Kalau begitu kita saling tukar lauk yuk. Nanti kalau uang sakumu sudah cair, aku mau makan sosis ya. Beres. Jika cara berbagi kita tidak berada di frekuensi yang sama, hal itu akan dianggap sebagai pamer. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Ah, Fanny, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Hah, ini bukan kamu? Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fanny kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu?
Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup. Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ah, ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan. Tempat tidurku yang mana ya? Fanny, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Hah, terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fanny. Kejutan! Fanny, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari. Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang. Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang. Aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fanny, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah, Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, aku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok. Sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik. Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Nggak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca?
Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Kompetisi menulis tahun ini hanya ada 1 kuota, siapa yang mau mendaftar? Saya mau daftar. Guru, apa keuntungan kalau dapat juara pertama? Bukankah dia tahun lalu sudah pernah menang penghargaan? Benar, tidak bisakah kesempatannya diberikan orang lain? Sama seperti tahun lalu ada hadiah uang dan penambahan poin. Kalau begitu saya juga mau. Fanny, poin nilaimu kan sudah berlebihan dan kamu sudah dapat banyak beasiswa sampai tanganmu lemas. Fanny, kamu ini terlalu kompetitif deh. Fanny, bersyukurlah sedikit, jangan terlalu berambisi besar. Orang yang malas dan pasrah atas dasar apa menyalahkan usaha orang lain? Fanny, kenapa kamu masih menghafal kosakata? Bukankah kamu baru saja lulus ujian? Aku sedang bersiap untuk ujian tingkat 6. Fanny, itu cuma tahu cara belajar mati-matian. Si raja kompetitif jangan hiraukan dia. Yuk pergi main game. Kamu tidak makan tapi malah belajar. Bukankah kita sudah selesai ujian tengah semester? Oh, aku sedang bersiap untuk ujian sertifikasi mengajar. Fanny, apa kamu dan kami berada di dimensi yang sama? Mie instanmu saja sampai sudah dingin. Selama 4 tahun kuliah, apa perlu punya ambisi sepadat itu? Tidak paham dan juga tidak mau menghargai. Ayo pergi karaoke setelah makan. Ayo. Di kru bilang kalau menari di acara malam tahun baru bisa menambah poin. Kalian mau ikut tidak? Aku malas. Aku juga tidak mau pergi. Aku ikut, poin nilaiku masih belum cukup. Kan, lihat saja selalu ada orang yang ingin cari perhatian. Kamu ini terlalu memaksakan diri deh. Flu seberat itu masih saja mau pergi. Siapa yang mau mendaftar jadi sukarelawan perpustakaan? Ada subsidi 800 per bulan. Guru, saya ikut. Teman mau bergabung dengan klub street dance kami tidak? Ada tambahan poin. Saya ikut. Klub drama sedang menerima anggota baru. Saya ikut. Ada yang mau bergabung dengan klub skateboard kami? Saya ikut. Apa Fanny punya KPI selama kuliah sampai sekompetitif Tahun itu? yang baru pilihannya adalah tidak bersaing, atau kalau kamu mau bersaing harus jadi nomor 1. Jika melihat nilai gabungan secara keseluruhan, Fanny, kamulah yang ikut kompetisi. Terima kasih guru. Payah. Bagi yang poin nilainya sudah cukup tahun ini, silakan angkat tangan. Kalian bisa langsung mengikuti magang. Poin nilaiku tidak cukup. Bagi yang tidak cukup, silakan lanjut mengambil poin nilai. Jika tidak kelulusan, kalian akan ditunda. Menyebalkan sekali. Untuk jurusan kita, bagi yang memiliki sertifikasi mengajar akan diprioritaskan. Silakan angkat tangan. Saya memiliki kuota rekomendasi internal untuk magang. Yang punya sertifikasi bahasa Inggris tingkat 6, silakan angkat tangan. Kenapa ketat sekali sih? Fanny, kamu yang pergi ya. Gaji pokoknya dijamin 20 juta per bulan. Usaha akan membantumu mengeliminasi orang-orang yang tidak sefrekuensi. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon nggak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami nggak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Nggak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai belikatnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar.
Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali. Maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya. Aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV setelah terpilih, pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok. Kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan, ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk.
Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Hanya ada satu kuota untuk kompetisi drama pendek tahun ini. Pasti kamu. Tentu saja, aku selalu jadi peringkat pertama di kelas. Fanny, kamu yang terpilih. Tunggu Bu, jelas-jelas aku peringkat pertama di kelas. Kenapa kuotanya diberikan kepada Fanny? Kamu peringkat pertama dalam jurusan kostum, tapi Fanny selalu melakukan riset tentang naskah. Ah, aku juga bisa menulis kok. Sudah diputuskan, Fanny yang berangkat. Fanny, ini kelapa latte kesukaanmu. Tadi aku lewat, jadi sekalian ku belikan. Terima kasih, Fanny. Si tampan sekolah kita, Vino, mengirimkan bunga untukmu. Sama seperti bunga ini, kamu sangat cantik. Wah, dia tampan sekali. Fanny, kamu hebat sekali. Tampan, biasa saja ah. Dia benar-benar tampan. Oh iya, dengar-dengar Tina ditolak saat menembak Vino. Itu kan masa lalu. Kalau begitu aku terima saja ya bunganya. Fanny, kenapa semua orang sangat terkesan padamu? Tina, kita harus belajar cara menanam sauh di hati. Apa maksudnya? Banyak hal yang butuh strategi dan ketulusan. Lagi makan kok masih di depan laptop? Iya Bu, saya sedang menulis naskah. Naskah drama pendek kemarin juga menang penghargaan. Oh, hebat juga. Hanya saja di sekolah jarang ada kesempatan untuk menulis. Berusahalah, pasti akan ada kesempatan. Jadi kamu sudah tahu soal kompetisi itu? Tentu saja aku ingin ibu guru melihat usahaku. Pantas saja ibu guru sangat percaya padamu. Bukannya itu licik? Mungkin sedikit, tapi aku benar-benar bekerja keras. Wah, ternyata kamu juga menanam sauh padaku. Pantas saja tiap kali melihat kelapa latte aku langsung ingat kamu. Siapa yang paling manis saat tersenyum? Kamu. Siapa yang paling suka pakai rok? Masih kamu. Berarti strategiku berhasil. Lalu bagaimana kamu membuat Vino mengingatmu? Oh, itu sebuah ketidaksengajaan. Wangi mawar. Jadi parfum yang ada di kartu itu adalah parfummu. Fanny memang selalu pakai aroma mawar. Begitulah, kamu harus punya keunikan agar selalu diingat. Aku mengerti sekarang, Fanny, kamu mau pacaran dengan Vino. Dia bukan selera aku. Syukurlah, lalu siapa pria yang tidak bisa kamu taklukkan? Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia biasanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga? Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. Terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. Hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun, Vino tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas. Wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat. Dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu.
Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali. Keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setepis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis, keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku, tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik, atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing. Sepertinya aku menemukan bug di dunia ini. Jika tidak ada kejadian tak terduga, maka akan terjadi kecelakaan. Benar saja, kalau sudah terlalu banyak keberuntungan, pasti akan sial. Ini tiket 1 lembar untuk masing-masing, sekedar buat senang-senang ya. Proposalnya lolos, langsung disetujui dalam sekali coba. Wah, aku bahkan bisa dapat tiket konser yang langka ini. Gawat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa? Kenapa kamu bertingkah aneh? Menang 100 juta, habislah aku. Astaga, keberuntunganmu meledak menang 100 juta. Ini sangat buruk, keberuntungan berlebih akan diikuti kesialan besar. Kamu sedang meracau apa? Jika kamu dimarahi dengan keras oleh seseorang di sana, maka bencana akan hilang dan keadaan akan menjadi aman. Oke, aku punya ide. Aduh, maaf sekali, bos. Tidak apa-apa, tinggal dilap saja. Kopinya perlu dibuatkan lagi. Tidak usah, bos. Fanny, tolong ambilkan teh untuk Pak Rio. Baik, bos. Silahkan. Inilah desain sepatu hak tinggi saya. Ayo, marahi aku. Sudut pandangnya sangat baru, kita diskusikan lagi nanti secara pribadi. Sifat bos terlalu baik, ini bagaimana solusinya? Gelas bos itu kelihatannya spesial sekali ya, tidak pernah diganti. Katanya itu pemberian dosen universitasnya sebelum keluar negeri. Gelas ya, sepertinya aku harus melakukan tindakan ekstrim, berhasil atau gagal, ditentukan sekarang. Berhasil, gelasnya pecah. Fanny, apa-apaan ini? Kamu lupa perjanjian kerahasiaan. Ini pelanggaran serius. Ikut ke ruanganku sekarang. Dokumen rahasia, kenapa ada di situ? Jadi begini bos, aku sengaja ingin membuat masalah kecil agar aku dimarahi. Aku tidak bermaksud menyentuh dokumen rahasia itu. Kamu melakukan semua ini karena tiket konser. Kenapa tiketnya ada padamu? Aku lihat belakangan ini suasana hatimu sedang buruk, jadi aku ingin membuatmu senang. Siapa sangka kamu malah memikirkan cara bodoh seperti ini untuk menetralisir risiko nasib baik. Jadi bug di dunia ini adalah... Buknya adalah isi kepalamu yang suka berpikir macam-macam itu. Kurang ajar, jangan sampai aku menangkap orang yang menabrakku tadi. Ya, kenapa ayah di sini? Ayah. 20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki.
Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fanny. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fanny, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fanny, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fanny ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih. Siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar. Bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk. Asrama ini milik bersama. Kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi? Saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia ini niat nggak sih? Fanny, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget. Bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini minumlah, aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku. Dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fanny, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia. Sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia. Pasti lagi ngomongin aku ya. Ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya, kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang. Jadwal si Fanny kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fanny. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere. Jadi kamu sengaja tahu aku yang piket, makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang. Perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal. Untuk pertemuan pertama rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303.
Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja, di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Wah, pelajaran sore ini Pak Su membawa mahasiswa pasca sarjananya ke kelas sarjana kita. Ganteng banget, dia itu murid kesayangan Pak Su. Fanny mana? Yang di pintu itu. Ayo cepat berangkat. Belum pernah lihat kamu sesemangat ini. Mau ketemu siapa sih? Aduh, ayo cepat jalan. Ini mahasiswa pasca sarjana saya, dia sangat berprestasi. Biarkan dia membantu kalian menjawab pertanyaan di kelas ini. Ganteng banget. Ini adalah pria idamanku sekaligus motivasiku untuk belajar. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman ujian masuk pasca sarjana saya kepada kalian semua. Kak, boleh minta WeChat-nya? Kalau masuk 3 besar di jurusan, baru saya kasih. Aku pasti masuk 3 besar. Gak mungkin kan Fanny suka sama dia? Hargai selera Fanny, jangan mendiskriminasi. Sejak punya orang yang ditaksir, aku mulai belajar siang dan malam. Fanny, ujian tengah semester masih sebulan lagi loh. Nilai kali ini sangat penting buatku. Orang yang dia taksir sangat hebat. Fanny sedang berusaha mengejarnya. Oh, paham. Hasil ujian udah keluar, aku sudah mencetaknya. Aku peringkat berapa? Kamu peringkat pertama. Gila, hebat banget. Kamu pasti sukses melakukan apapun. Kan sudah aku bilang, aku pasti bisa. Fanny sudah mengajukan beasiswa pasca sarjana. Ini kabar bagus, dia makin dekat dengan gebetannya. Tapi aku dengar kakak itu sudah punya pacar dari kampus lain. Apa? Berarti Fanny nggak ada harapan. Kalian lagi ngomongin apa? Fanny, ada kabar buruk. Kakak senior itu sudah punya pacar. Yang aku suka itu kakak kelas Vino yang waktu itu datang bareng. Jadi gebetanmu itu... Aku merasa sejak punya tujuan, aku jadi lebih semangat mengejar mimpi. Sudah ya, aku mau cari Kak Vino dulu. Ternyata gebetan Fanny itu cuma hayalan. Dia menciptakan sosok gebetan yang hebat cuma supaya dia bisa jadi lebih baik. Tapi kan kampus kita ini tidak ada cowok yang namanya Vino. Setidaknya aku jadi lebih hebat sekarang, bukan?